Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peluang 1 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi peluang 1 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah definisi, kemudian peluang kejadian, frekuensi harapan, peluang komplement. Untuk materi pertama adalah definisi. Apa itu ruang sampel? Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Kemudian titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel. Kemudian percobaan, proses yang menghasilkan data. Kemudian kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah ruang sampel. Sebagai contohnya adalah sebuah dadu. Pada percobaan sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Ruang sampelnya, mata dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel bagian dari ruang sampel. Kemudian kejadian muncul mata dadu ganjil. Dari ruang sampel ini kita akan pilih yang ganjil 1, 3, 5. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap. Dari ruang sampel kita akan pilih yang genap. Contoh ruang sampel berikutnya adalah pada percobaan 1 koin dilemparkan 1 kali. 1 koin, ada angka, kemudian gambar. Ruang sampelnya adalah angka gambar, kemudian titik sampelnya angka gambar. Kemudian kejadian muncul angka, ini adalah A1 ini. Kemudian kejadian muncul gambar G1. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menentukan ruang sampel. Sebagai contoh, 2 koin uang logam dilemparkan bersamaan. Cara yang pertama, kita menggunakan tabel. Artinya ini koin 1 dan koin 2, angka sama gambar, angka sama gambar. Ketika 2 koin dilemparkan bersamaan, munculnya adalah angka sama angka gambar, gambar angka, yang terakhir adalah gambar-gambar. Artinya S-nya adalah angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar-gambar. Kemudian banyaknya titik sampel pada ruang sampel ini adalah yang kita sebut sebagai NS, sama dengan 4. Cara yang kedua, bisa menggunakan pohon faktor. 1 koin, 2 koin, kemudian ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, di mana NS-nya sama dengan 4. Berikutnya adalah 3 koin uang logam dilemparkan bersamaan. Berapakah ruang sampelnya? Kita akan gunakan tabel. Koin 1, 2 ketika dilemparkan ada 4 ruang sampelnya. Kemudian koin yang ketiga adalah angka gambar. Ketika 3 koin dilemparkan, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah dari titik sampelnya adalah 8. 1 koin 2, 2 koin 4, 3 koin 8, kemudian 4 koin. Caranya adalah lebih sederhana lagi. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, tentunya 4 koin ketika dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah 16. Masih pada menentukan ruang sampel, kali ini yang ada kaitannya dengan 2 dadu. 2 dadu dilemparkan bersamaan. Caranya dengan menggunakan tabel, dadu yang pertama, dadu yang kedua. Ketika 2 dadu dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah, kalau kita hitung, maka NS-nya sama dengan 36. Materi berikutnya adalah peluang kejadian.
Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS, di mana NA banyak anggota A, kemudian NS banyaknya anggota S. Di mana nilai dari peluang di antara 0 sama dengan 0 dan 1. Artinya, jika peluangnya sama dengan 0, artinya kejadiannya mustahil terjadi. Jika peluangnya nilainya sama dengan 1, artinya kejadiannya pasti terjadi. Untuk materi berikutnya adalah latihan soal terkait dengan peluang kejadian. 3 koin dilempar bersamaan, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Ingat, NA itu adalah banyak anggota dari A, 2 angka dan 1 gambar. Ini dia, angka, gambar, gambar, angka, 2 angka dan 1 gambar. Artinya jumlahnya 3. Kemudian NS-nya 3 koin, ingat sebelumnya ruang sampel dari 3 koin jumlahnya adalah 8. Sehingga peluang sama dengan 3/8. Masih pada latihan soal peluang kejadian, 1 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, ingat, 1 dadu ruang sampelnya adalah 6. Kemudian NA banyak anggota dari A, ganjil 1, 3, 5. Banyaknya adalah 3. Kemudian NS 1 dadu, ruang sampelnya ini 6, maka peluang sama dengan 3/6, yaitu 1/2. Latihan soal berikutnya, 2 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 adalah, ingat, 2 dadu ruang sampelnya adalah 36. NA banyak anggota A, artinya dadu 1 ditambah dengan dadu 2 sama dengan 10. Kita akan mencari mata dadu 1 dan mata dadu 2 yang jumlahnya 10, yaitu 4 sama 6, 5, 5, 6, 4. Artinya banyaknya ada 3, 1, 2, 3. NA-nya 3. Kemudian NS 2 dadu sama dengan 36, maka peluang sama dengan 3/36, yaitu 1/12. Masih pada latihan soal peluang kejadian, kali ini yang ada kaitannya dengan kartu. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Peluang kejadian terambilnya kartu Jack. NA banyak anggota A, Jack-nya ada 4, hitamnya 2, merahnya 2. Kemudian NS-nya adalah satu set kartu. Masing-masing kartu ini, jenis kartu ini sebanyak 13. Ada 4, berarti 13 kalikan 4, 52. Sehingga peluang sama dengan 4/52, yaitu 1/13.